Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama bila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk melangkah di bumi ini, serta yang kedua kalinya tetap bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan pertanyaannya. Baik, langsung saja kepada pertanyaan pertama. Mengapa mahasiswa prodi BGMI perlu mempelajari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan? Baik, jadi pentingnya mempelajari pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di BGMI adalah untuk menjadi karakter seorang guru untuk sebagai bekal mengajar ketika nanti mengajar di PGM, mengajar di MI atau di SD. Karena dalam pendidikan Pancasila terdapat pendidikan karakter dan pendidikan-pendidikan lainnya, seperti misalkan sejarah berdirinya negara Indonesia. Jadi mahasiswa PGMI dibekali dengan materi yang ada di pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertanyaan kedua yaitu, menurut Anda, apakah Pancasila sudah sesuai menjadi ideologi bangsa Indonesia? Baik, Pancasila sudah menjadi ideologi bangsa Indonesia. Pancasila memang sudah tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan sudah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi Pancasila sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan negara Indonesia. Soal berikutnya, bagaimana cara penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Baik, dari sila-sila Pancasila ada beberapa nilai yang dapat diimplementasikan atau dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, memiliki sikap toleransi atau saling menghargai antar umat beragama. Berikutnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dalam kehidupan sehari-hari contohnya itu gotong royong, bersikap saling menghargai dan saling membantu sesama manusia, tidak pandang bulu, atau selalu toleransi meskipun beda ras, beda agama, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu persatuan Indonesia. Contohnya yaitu saling bersatu memajukan bangsa Indonesia, menjaga keutuhan dan memajukan negara kesatuan Republik Indonesia, hidup rukun dan damai demi menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya atau sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya yaitu selalu bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu sehingga tidak ada perpecahan di antara sesama. Sila yang terakhir atau sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan cara tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan status sosial dan bersikap adil kepada siapapun. Soal yang keempat yaitu jelaskan sistem pemerintahan Indonesia mulai kemerdekaan sampai sekarang. Baik,
Sistem pemerintahan Indonesia dari awal kemerdekaan hingga hari ini menganut dua sistem. Ada dua orde, yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Yang dimana Orde Lama ini menganut sistem pemerintahan presidensial yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1906. Dari sistem ini terdapat perubahan-perubahan yang dialami dalam pemerintahan presidensial. Di antaranya sistem parlementer. Perubahan sistem parlementer dari presidensial menjadi parlementer. Yang kedua juga yaitu sistem liberal. Jadi pada Orde Lama juga menganut sistem liberal. Yang ketiga yaitu sistem demokrasi terpimpin. Jadi pada masa ini sistem demokrasi terpimpin yaitu sistem demokrasi yang berlangsung pada tahun 1959 sampai 1968. Sistem ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante 10 November 1956. Sistem pemerintahan yang kedua atau orde yang kedua yaitu Orde Baru. Jadi pada Orde Baru menganut sistem pemerintahannya yaitu sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahannya yaitu republik, dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi. Pada masa Orde Baru, pemerintah menekankan pada stabilitas nasional dalam program politiknya dan rehabilitasi ekonomi serta berkepribadian dan dalam bidang sosial budaya. Pemerintahan yang ketiga yaitu pemerintahan masa reformasi. Jadi pada masa reformasi atau masa transisi ini terbuka peluang untuk penata kehidupan berdemokrasi. Baik, itu saja mengenai pemerintahan Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Pertanyaan terakhir, jelaskan manfaat mempelajari wawasan Nusantara. Manfaat mempelajari wawasan Nusantara adalah untuk mengetahui jalannya pemerintahan, untuk mengetahui bagaimana Indonesia ini berjalan dengan baik. Itu pentingnya wawasan Nusantara adalah sebagai motivasi, sebagai pedoman untuk bagaimana kita mengontrol jalannya pemerintahan di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.